Halo semuanya, kembali lagi ke channel aku. So, di video kali ini aku bakal bantu jelasin ke teman-teman mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran. Sebelum itu, teman-teman yang nonton video ini jangan lupa buat like, komen, dan subscribe di bawah ya teman-teman. Dan aku ingatin dari awal, nanti di dalam description box itu ada 5 pertanyaan. Aku harap teman-teman jawab pertanyaan yang ada di question box itu ya teman-teman. Saja ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Aku mau tanya dulu ke teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu konsep dasar manajemen kurikulum? Buat teman-teman yang tahu, teman-teman boleh komen di bawah ya teman-teman. Buat yang belum tahu, aku bakal bantu jelasin ke teman-teman semua apa itu konsep dasar manajemen kurikulum. Baiklah, salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional adalah aspek kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Kurikulum ini merupakan suatu program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peran penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan berkualitas. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengertian manajemen kurikulum. Aku bantu jelasin ya teman-teman. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Nah, ruang lingkup manajemen kurikulum ini ada dua ya teman-teman. Aku bantu jelasin dulu sedikit. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Baiklah, yang pertama yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP ini lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Selanjutnya, yang kedua yaitu manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS teman-teman. Nah, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu prinsip kurikulum. Prinsip yang pertama adalah prinsip relevansi. Teman-teman pasti sering banget dengar kata relevansi. Itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini aku bakal bantu jelasin ke teman-teman. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode pembelajaran, serta alat yang digunakan untuk menilai atau melihat ketercapaian tujuan. Selanjutnya adalah relevansi eksternal. Relevansi eksternal ini berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah prinsip fleksibilitas. Ini juga pasti teman-teman sering banget kan dengar apa itu fleksibilitas. Kurikulum ini haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Artinya, fleksibel itu sesuai dengan kondisi sekarang. Dia itu bisa mengikuti perkembangan zaman, teman-teman. Selanjutnya, yang C yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang atau jenis program pendidikan. Selanjutnya yaitu efektivitas. Ini udah yang keempat ya teman-teman. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar dan mengajar. Selanjutnya yang kelima yaitu efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen kurikulum. Fungsi manajemen kurikulum ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian menunjukkan bahwa kurikulum harus dapat mengantar siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua adalah fungsi integrasi, bahwa kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh, kemampuan kognitif, efektif, psikomotor harus berkembang secara terintegrasi.
Yang ketiga adalah fungsi diferensiasi, bahwa kurikulum harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya. Sebab siswa adalah organisme yang unik, yang ini memiliki perbedaan, baik perbedaan minat, bakat maupun kemampuan. Selanjutnya adalah fungsi persiapan. Fungsi persiapan ini menunjukkan bahwa kurikulum mampu memberikan persiapan bagi pelajar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Adalah fungsi pemilihan, bahwa kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang terakhir yaitu fungsi diagnosis, adalah fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan-kelemahan dan kekuatan seorang siswa. Selanjutnya adalah komponen kurikulum. Komponen kurikulum ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pendidik komponen, tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai dan diharapkan. Yang kedua adalah isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pembelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun efektivitas dan kegiatan manusia. Yang ketiga adalah metode atau strategi teman-teman. Pembelajaran strategi ini berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Adalah evaluasi. Evaluasi ini sendiri merupakan pembelajaran, yaitu komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks ini, evaluasi itu berperan sebagai melihat baik buruknya suatu kurikulum, kelemahannya, kelebihannya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditetapkan, apa yang harus diganti, gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah model implementasi kurikulum. Nah, model ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah the Consensus Based Adoption Model atau CBAM, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua adalah model Lightwood, di mana model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru memiliki kesiapan yang berbeda-beda dan implementasinya merupakan proses timbal balik. Dan yang selanjutnya adalah model Tory. Nah, model Tory ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Nah, dengan model ini diharapkan adanya minat guru untuk memanfaatkan adanya suatu perubahan. Materi yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Nah, evaluasi ini dibagi menjadi 5, yaitu proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua adalah proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga adalah proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat adalah proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima adalah proses perbaikan kurikulum. Itu dia video penjelasan dari aku teman-teman. Aku minta maaf ya teman-teman kalau aku jelasinnya terlalu cepat atau teman-teman kurang mengerti. Untuk itu aku ada buat 5 soal. Nanti aku taruh di bawah ya teman-teman. Aku bakal sematin di komentar. Teman-teman boleh isi untuk melihat kemampuan teman-teman nih. Untuk teman-teman yang udah nonton video ini, aku ucapin terima kasih. Sebelumnya jangan lupa buat komen, like, dan subscribe teman-teman. Bye.